Selamat pagi atau selamat siang Pak Kusni, saya Kisha Alfreda. Pada hari ini ingin mempresentasikan laporan tugas besar 2 milik kelompok 5. Laporan ini disusun oleh Vito, Vigo, dan Rio yang nantinya akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya sendiri Kisha Alfreda dengan NIM 16920-202 kelas 42 pengenalan komputasi. Pada tugas ini, saya mengerjakan bagian deskripsi data, statistik data, dan penyusunan laporan yang akan menjadi bagian dari penjelasan kami. Deskripsi data. Pada tugas ini, kami memilih untuk mengerjakan data mengenai informasi penyebaran kasus COVID-19 di berbagai negara di seluruh dunia. Pada dataset ini, kita dapat melihat informasi mulai dari tanggal, jumlah kasus-kasus seperti kasus kematian, kasus kesembuhan, dan kasus terkonfirmasi positif di rentang tanggal-tanggal tertentu. Selain itu, ada juga informasi mengenai bagian suatu negara di wilayah WHO atau World Health Organization. File ini kami peroleh dari Microsoft Teams Praktikum Pengenalan Komputasi dengan jumlah 10 kolom dan 27.139 baris. Ukuran file sebesar 2.119 KB. Beralih ke poin 3 yaitu statistik. Pada PowerPoint persyaratan tugas data analisis ini, pada poin statistik diminta untuk menampilkan sampel data. Sampel data yang saya ambil berupa 10 baris pertama dari data yang asli dan pada laporan dapat dilihat di tabel 1,1 sampel data COVID. Di sini kita bisa lihat dengan jelas tanggal, negara, beserta ke-7 data kuantitatif, dan yang terakhir adalah wilayah di WHO. Wilayah di WHO ini bisa menggambarkan atau menginformasikan pada pembaca mengenai penyebaran kasus COVID-19. Misalkan, apakah pandemi ini tersebar merata di seluruh dunia, atau misalkan ada ternyata bagian-bagian lain yang mengalami pandemi lebih parah daripada bagian yang lainnya. Kemudian dari data kuantitatif tentunya kita bisa melihat peningkatan atau penurunan atau bagaimana status penyebaran pandemi di dunia pada waktu yang ditentukan. Kemudian statistik data. Pada statistik data, kita akan menentukan rata-rata, nilai max, nilai min, standar deviasi, dan nilai persentil dari setiap atribut bersifat kuantitatif. Saya akan mencoba memperagakan bagaimana cara mencarinya menggunakan tools Microsoft Excel. Jadi berikut adalah contoh, ini adalah data asli yang kami peroleh, dataset. Di sini saya akan mencoba memperagakan bagaimana cara mencari statistik. Untuk mencari nilai rata-rata kita akan menggunakan fungsi average. Nah, kita hanya perlu untuk mengetikkan, masukkan karakter sama dengan, kemudian ketik average dan pilih kolom atau baris dari suatu kolom tertentu. Misalkan kita mau melihat rata-rata nilai terkonfirmasi positif, maka kita akan pilih kolom terkonfirmasi itu kolom C. Nah, barisnya itu kan, kalau baris 1 itu kan judul dari datanya, oleh karena itu tidak perlu dimasukkan ke baris yang akan dirata-ratakan. Oleh karena itu kita pilih dari 2 sampai 27.139 sesuai baris yang kita sudah data di awal. Nilainya adalah 13.137,785. Nah, ini nanti akan bisa langsung diketikkan di tabel sehingga proses perekap data bisa terjadi dengan secara lebih cepat juga. Untuk nilai max, gunakan fungsi max. Misalkan ingin mencari nilai max dari kasus kematian. Kasus kematian ada di kolom D.
maka pilih D2 sampai D27.139. Pada laporan kami sudah mencantumkan juga fungsi-fungsi yang kami pakai. Seperti yang bisa dilihat tadi, rata-rata menggunakan fungsi average, nilai maksimum menggunakan fungsi max, nilai minimum menggunakan fungsi min, standar deviasi menggunakan fungsi stdevp, persentil menggunakan fungsi persentil.exp. Dan mungkin agak sedikit berbeda untuk pemilihan kolomnya itu adalah ditambah jumlah persentil yang ingin kita lihat. Misalkan 10%, maka ditulis 10% setelah kolom yang dipilih. Sekian bagian yang menjadi tugas untuk saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Figo Antori dengan NIM 169202008. Kelas 42 Pengkom, kelasnya Pak Kusni. Di sini saya akan menjelaskan bagian korelasi. Korelasi itu sendiri adalah hubungan antara dua variabel yang memiliki nilai kuantitas. Hubungan dua variabel ini bisa berupa berbanding lurus, berbanding terbalik, atau tidak berhubungan sama sekali. Kalau berbanding lurus, artinya nanti nilai korelasinya adalah positif, sedangkan berbanding terbalik negatif, dan tidak berhubungan sama sekali adalah 0. Nah, kelompok kami akan mengkorelasikan semua variabel yang memiliki nilai kuantitas dari data COVID, penyebaran COVID di seluruh dunia. Untuk mencari nilai korelasinya, yaitu kita menggunakan Excel dengan menulis sama dengan Pearson blok kolom dua variabel yang ingin dikorelasikan, kemudian tinggal enter. Nanti keluar nilai korelasinya, apakah itu positif, negatif, atau 0. Ntar kita simpulkan bahwa itu berbanding lurus, berbanding terbalik, ataukah tidak berhubungan sama sekali. Kemudian untuk membuat grafik, kita akan menggunakan fungsi dari Excel, yaitu tinggal klik insert, kemudian klik juga scatter. Nah, di scatter ini kita bisa memodifikasi grafik kita sendiri, warnanya mau apa, variabelnya apa saja, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Alvito Mika Karatuta Gaul dari kelompok 5, nomor induk mahasiswa 1692019. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah visualisasi yang kami lakukan. Untuk yang pertama, untuk perbandingan kategori, di sini saya menggunakan bar chart langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah select seluruh data pada kolom yang ada pada pivot table-nya. Oke, kalau sudah, klik icon bar chart pada menu Insert Charts. Setelah itu, pilih style bar chart yang diinginkan. Oke. Lalu klik Add Chart Element, Chart Title, Above Chart yang ada pada menu Design. Nah, ini akan muncul kalau kita mengenakan grafik untuk menambahkan judul grafik. Untuk perbandingan yang kedua itu grafik yang kedua adalah perubahan terhadap waktu. Nah, perubahan terhadap waktu, grafik yang digunakan di sini adalah line chart. Nah, langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan grafik line chart ini pertama adalah select seluruh data yang ada pada kolom yang ada pada pivot table-nya. Lalu kita klik icon line chart pada menu Insert Cards. Nah, sesudah itu kita pilih style line chart yang diinginkan. Kalau sudah dipilih, kita add card element, card title, above card yang ada pada menu design. Nah, akan untuk mendapatkan judul pada grafiknya.
menampilkan penampilan yang berikutnya adalah penampilan hierarki dan gabungan keseluruhan bagian. Nah, grafik yang digunakan di sini adalah tree map. Nah, kita akan membuat tabel terpisah dari pivot table karena tree map tidak dapat dibuat dalam pivot table. Nah, kita select tabelnya dulu yang ingin dibuat tree map, terus kita buat terpisah dulu. Terus kita klik icon hierarchy card pada menu insert, terus card. Nah, kemudian kita pilih hierarchy card yang diinginkan. Kalau sudah, kita klik add card element, card title, lalu above card yang ada pada menu design untuk menambahkan judul grafiknya. Sekian langkah dari visualisasi akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Kerja Adiatma Satria Pinandita dengan NIM 1692019. Ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik data yang kami olah. Yang pertama, kita punya data date atau tanggal. Tanggal ini merupakan kategorikal ordinal. Data kategorikal ordinal yang berarti data ini adalah data kategori yang tidak bisa dioperasikan secara matematis walaupun dia berupa angka. Karena angka dalam tanggal atau waktu merupakan representasi dari hari, bulan, dan tahunnya, sehingga tidak bisa dioperasikan. Kemudian ordinal karena data tanggal masih bisa diurutkan. Kemudian kategori berikutnya yaitu negara atau country. Ini juga termasuk kategorikal karena dia tidak memiliki nilai angka di sini, melainkan nama-nama negara, dan tentu saja tidak bisa diurutkan kecuali di sort. Kemudian untuk data terkonfirmasi, data kematian, data yang recovered atau sembuh, data yang aktif, kasus baru, kasus kematian baru, kemudian yang sehat, kesembuhan yang baru. Ini merupakan data kuantitatif, diskrit. Kuantitatif karena berisi angka, dan angka ini bisa dioperasikan, misalnya untuk mencari nilai maksimal atau minimal, mencari rata-rata, dan sebagainya. Kemudian diskrit karena nilai ini terbatas. Kemudian yang terakhir, WHO region. Yang ini juga sama seperti nomor 1 dan 2, yaitu kategorikal, jelas karena dia tidak memiliki nilai angka di sini. Sekian dari saya, terima kasih.